Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits rawahu Tirmidzi wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Para santri Baitul Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Lia Lianti dalam mata pelajaran Qiraatul Kutub untuk kelas 2A. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni mengenai syaraitus shalah qabla dukhuli fiha. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syarat-syarat itu? Nah, baik, langsung saja mari kita simak pembacaan kitab Fathul Qori beserta isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun, fasal, wa syara'itus shalah, dan syarat-syarat shalah qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, ke dalam salat, khamsatu asya'a, yaitu ada 5 perkara. Wasyurutu, dan asyurut, jam'u syartin, yaitu jamak dari lafad syartun. Wahwa, dan ia, lughatan, secara bahasa, al-alamatu, yaitu tanda. Wa syar'an, dan secara syara', ma, apa-apa, tatawaqqafu, yang menunggu, sihhatus sholati, sahnya salat, alaihi, atasnya, walaisa, dan tidak ada ia, juz'an, satu juz, minha, dari salat. Wa kharaja, dan keluar, bihadzal qaid, dengan ikatan ini, ar-ruknu, apa rukun. Fa innahu, maka sesungguhnya rukun, juz'un, yaitu bagian, minas sholati, dari salat. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan ini, jadi musannif menyuguhkan atau mengenalkan dulu apa itu syarat. Nah, syarat itu adalah ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laisa juz'an minhu. Itu sesuatu yang bergantung padanya keabsahan salat, keabsahan salat, tetapi bukan bagian dari salat itu, artinya di luar. Nah, berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu berada di dalam salat. Jadi ketika kita sholat, pada waktu itu kita melaksanakan juga serangkaian rukun-rukun yang wajib kita penuhi. Nah, fa innahu juz'un minas sholati. Nah, jadi rukun itu adalah bagian dari sholat. Lanjut. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadathi. Taharatul a'dha'i, yaitu sucinya anggota minal hadathi, dari hadas, al-asghari, yang kecil, wal akbari, dan yang besar, indal qudrati, ketika mampu. Amma faqidut tahurain, adapun orang yang tidak ada dua suci baginya, nanti dijelaskan siapa itu faqidut tahurain. Adapun orang yang tidak ada dua suci, fasolatuhu, maka salatnya sahihatun, yaitu sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, beserta wajib mengulang, alaihi, atasnya. Nah, di sini pertama adalah taharatul a'dha minal hadath. Jadi sucinya badan, anggota badan dari hadas. Dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, adapun suci, jadi kan mengangkat hadas itu dengan toharoh, ya. Toharoh itu kan bisa dengan berwudu, kalau hadas kecil kan
atau mandi kan dengan air, atau bisa dengan bertayamum. Nah, di sini bagaimana kalau misalkan kita tidak punya sarana untuk bersuci atau untuk menghilangkan hadas, maka kita disebut dengan faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu orang yang tidak menemukan air atau tanah untuk bersuci. Air bisa untuk mandi, bisa untuk wudu, tanah untuk tayamum. Maka baginya di sini fasolatuhu sahihatun, salatnya tetap sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, tapi wajib diulang. Jadi wajib diulang salatnya nanti. Jika sudah ada air, nah dia wajib mengulang salatnya. Itu i'adah niatnya. Bukan adaan, bukan qadaan, tapi i'adatan. I'adatan itu apa? Mengulang salat yang tidak sempurna sebelumnya, seperti itu. Ya. Terus wa taharatun najisi, dan sucinya dari najis, jadi sucinya badan dari najis, alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan darinya, fi thawbin, dalam pakaian, wa badanin, dan badan, wa makanin, dan tempat. Wa sayadhkuru al-musannifu, dan nanti akan menyebut al-musannif hadzal akhiri, nah yang terakhir ini, qoriban, sebentar lagi. Nah, di sini yang kedua itu adalah suci dari najis. Nah, najis yang seperti apa? Alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan. Nah, karena ada najis yang dimaafkan dalam sholat, ya ini khususnya. Apa itu? Contohnya adalah najis yang keluar dari jerawat atau bisul. Jadi misalkan kita sedang bisul atau jerawat, katakan jerawat di muka. Nah, setelah itu, atau di jidat, jerawat di jidat. Nah, setelah itu kita akan sholat. Nah, sebentar lagi azan zuhur. Nah, maka kita bersihkan dulu jerawatnya. Setelah dibersihkan, rupanya pas kita sholat, nanahnya keluar lagi. Nah, itulah yang disebut dengan yu'fa anhu fis sholat, kayak gitu. Nah, najis-najis selain yu'fa anhu, nah itu semuanya dapat membatalkan sholat, kayak gitu. Jadi tidak sah sholatnya kalau ada najis yang melekat pada kita, baik dalam pakaian, badan, maupun tempat, seperti itu. Nah, terus wathani satsru launil aurati indal qudrati, yang kedua adalah menutup warna aurat ketika mampu. Walau kana syakhsu kholian, meskipun ada asyakhsu, seseorang, kholian yaitu sendiri, au fi zulmatin, atau dalam kondisi gelap. Nah, itu ya. Jadi menutup aurat ini meskipun kita sendiri atau misalkan dalam kegelapan. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau kita tidak mampu untuk menutup aurat, menutup warna, ya ini misalkan warna aurat kita kan ini warnanya ada kecoklatan misalkan ya. Nah, maka pakaian atau mukena atau misalkan ya apapun ya, pakaian termasuknya yang menutupi badan kita itu harus dapat menutup warna kulit kita, kayak gitu. Jadi tidak terlihat warna kulitnya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita tidak mampu untuk menutup warna auratnya? Nah, menutup warna kulitnya di sini, fa in ajaza an satriha shalla 'ariyan wala yumi'u birruku'i was-sujudi bal yutimmuhuma wala i'adata 'alaihi. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak mampu ya, sama sekali tidak ada pakaian, nah di sini kata musannif shalla 'ariyan, sholat saja dengan tanpa sehelai pakaian pun, wala yumi'u birruku'i was-sujud. Nah, dan jangan berisyarah. Wala yumi itu kan tidak memberi isyarah, birruku'i dengan ruku', wasujudi dengan sujud. Bal yutimmuhuma, tapi sempurnakan keduanya, tetap lakukan ruku, sujud, dan yang lainnya, tapi dengan catatan memilih tempat yang sunyi, yang tidak ada orang di situ, seperti itu ya.
Wala i'adata alaihi, karena sah sholatnya maka tidak usah mengulang, kayak gitu. Wala yakunu, nah di sini wala yakunu satrul aurati bilibasin wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin. Nah, maka kita sebagaimana kita ketahui ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya sholat itu harus menggunakan pakaian yang suci. Wajibu satruha aidan fi ghairi sholati 'anil nasi. Dan wajib juga untuk menutup aurat di luar sholat, dari orang-orang sekitar. Wa fil khalwati illa lihajatin, baik di hadapan orang-orang, wa fil khalwati maupun ketika kita sendirian. Nah, illa lihajatin, kecuali karena ada kebutuhan. Contohnya apa? Minir tisalin, lagi mandi, dari mandi, wa nahwihi, dan selainnya. Wa amma satsuha an nafsihi, adapun menutup aurat dari dirinya, fala yajibu, maka tidak wajib, lakinnahu, tetapinya, yukrohu, dimakruhkan, nadruhu, untuk melihatnya, ilaiha, kepada aurat, kayak gitu. Nah, jadi aurat ini kalau untuk sendiri memang kita tidak wajib untuk menutupi, tapi ketika dilihat makruh ya. Di sini memang teguran untuk kita semua ya. Mari sama-sama untuk saling mengingatkan dan memperbaiki diri. Nah, kemudian berikutnya adalah memang aurat itu batasannya dari mana sampai mana. Nah, di sini akan dijelaskan wa auratuz zakar ma baina surratihi wa rukbatihi wa kadza kharijas sholati wa kadzal amatu. Nah, kalau aurat laki-laki yaitu di antara pusar dan lutut, begitu pula amat. Nah, amat itu siapa sih? Amat itu adalah budak perempuan. Jadi budak perempuan itu auratnya sama dengan laki-laki, ma baina surrah war rukbah. Nah, tentunya perbudakan pada zaman sekarang sudah tidak ada ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian wa auratul hurrati fis sholati masih wa wajhiha wa kaffaiha zahiran wa batinan ilal ku'ain. Nah, sementara aurat perempuan yang merdeka dalam sholat yaitu sesuatu selain wajahnya dan dua telapak tangannya, baik luar maupun dalam, sampai dua pergelangan tangan. Jadi seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan beserta dua pergelangannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Syukron katsir, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.